Sobat Canduraun, pada episode kali ini kami kembali akan menyuguhkan sebuah perjalanan mengunjungi objek wisata sejarah lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Ya, hitung-hitung menambah pengetahuan dan semakin mengenal kota di mana kita tinggal. Kan tidak lucu kita tinggal di kota ini tapi tidak mengenal kota yang kita tempati. Nah, sebelumnya pada episode wisata sejarah, kita kan sudah mengunjungi makam marhum Pekan, pendiri Kota Pekanbaru dan masjid bersejarah Masjid Raya Pekanbaru, didampingi praktisi sejarah Cik Dadang Irham. Sekarang kita mengunjungi beberapa objek wisata sejarah lainnya. Senangnya Cik Dadang masih bersedia menemani kita nih. Katanya kita akan menuju titik nol Kota Pekanbaru. Oh ya, banyak yang mengira bahwa titik nol Kota Pekanbaru katanya di Tugu Zapin yang ada depan kantor Gubernur Riau. Ya, sah-sah saja kalau ada yang berpendapat begitu. Tapi, Cik Dadang akan membawa kita ke titik nol Kota Pekanbaru yang sebenarnya. Oke Cik Dadang, bawa kami ke sana. Kita masih berada di seputaran Kampung Bandar, Senaplan, Kampung Heritage, cikal bakalnya Kota Pekanbaru yang menjadi sejarah berdirinya sebuah kota besar. Nah, sekarang kita akan menuju tapak-tapak sejarah lainnya. Saat ini saya sudah berada di depan gerbangnya Pelabuhan Pelindo. Di dalam sana ada sebuah tapak sejarah yang selama ini mungkin orang tidak tahu di manakah titik nol daripada Kota Pekanbaru. Untuk itu saya akan panggilkan rekan saya yang kemarin menemani saya untuk mengajak saya di manakah posisi tepatnya titik nol Kota Pekanbaru. Wak Dadang. Woi. Nah, ini dia Wak Dadang. Kita lihat itu ya. Titik nol. Titik nol, pelabuhan lama. Pelabuhan lama ya. Oke, yuk kita lanjut ke sana. Lah, kita mau diajak kemana ya? Ini kan Pelindo, alias Pelabuhan Indonesia. Katanya mau lihat Tugu titik nol, Cik Dadang. Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Cagar Budaya. Anda sudah menjadi Cagar Budaya atau Benda Cagar Budaya, BCB. Tugu titik nol Pekanbaru, Tugu pertama ya, titik nol pertama ya. Nah, titik nol sekarang kan berubah. Iya, dan sudah ada di sini dilindungi oleh Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi tidak boleh dirusaki ya. Tidak boleh dibongkar, tidak boleh dirubah, tidak boleh dibuang karena memang itu aturannya kalau benda cagar budaya. Sudah ada undang-undangnya. Bagi undang-undang tentu ada risiko hukum. Betul, Bang. Kalau ada yang berani ini merubah titik nol ini, tugu ini, mengangkatnya itu membuangnya, ini pidana hukumnya ini. Pidana 5 tahun, denda 5 miliar. Oh, pidana 5 tahun, denda 5 miliar. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11. Itu tidak main-main, ini bukan sekedar pidana curi ayam ini ya. Bukan. Itu. Yuk kita lihat yuk. Ini. Tugu titik nol Kota Pekanbaru. Ini mungkin ada sejarahnya lah, kenapa di sini titik nolnya nih? Betul, sejarahnya ada, tapi memang kita kota ini kan masih kesadaran sejarahnya masih dibilang kurang. Kurang ya? Jadi bukan tidak ada kesadaran, ada tapi kurang. Iya, kurang. Betul. Pertama, kekurangan sejarah. Kedua, orang-orang yang duduk di bidang sejarah di pemerintahan itu boleh dikata tidak mengerti dengan sejarah Pekanbaru. Iya. Boleh dikata tidak mengerti, bukan ada sebagian yang mengerti, tapi tidak di bidang itu beliau duduknya. Iya. Jadi titik nol ini sebetulnya penanda saja. Karena kalau kita bilang tua, dia tidak tua betul kalau yang ini. Kenapa? Ini batu sudah ada lambang PU-nya. Iya. Sudah ada lambang PU-nya. Iya, berarti ini bukan batu tua ya. Batu tua. Sudah ada lambang PU-nya. Kenapa bisa jadi cagar budaya? Kan itu. Kenapa bisa jadi? Karena memang
titik nol itu menjadi cagar budaya di mana-mana dia menjadi tonggak sejarah perkembangan kota titik nol. Iya betul. Berarti di Kenapa? sinilah pusatnya dulu. Pusat kota ini artinya. Dan titik nol ini biasa kalau dulu diletak di alun-alun kota. Di alun-alun kota ya. Dan kebetulan memang tahun 46 pelabuhan dan sekitarnya itu memang alun-alun kota. Ini alun-alun kota berarti sini dulu ya. Kita punya fotonya, kita punya bukti. Ya. Kita bisa buktikan bahwa ini alun-alun kota. Dulu ini penuh dengan ruko Sultan ada di sini. Ini pelabuhannya belum sebesar ini dulu. Pelabuhannya sebelah sini sedikit. Ini di depan itu langsung pelabuhan. Nah, ini titik nol Pekanbaru. Kenapa? Di mana menandakan di titik nol Pekanbaru di sini? Ini tugu yang dibuat tahun 50-an sebetulnya. Ya, ya. Nah, PB ini menandakan Pekanbaru. Pekanbaru nol. Nol. Ya. Titik nolnya. Pekanbaru nol. Nah, itu maksudnya. Ini Padang. Padang 313 kilometer. Iya. Bangkinang 65. Ada perubahan sedikit kan? Iya. 65 kilo. Iya. Kenapa? Kalau tahun 50-an kita masih jalan melintasi bandara. Betul. Jadi kita jalan lurus ke atas. Baru Sampai ke simpang bandara, belok ke kanan, baru melintasi landasan. Iya. Baru sampai ke Jalan RK. Betul. Nah, jadi makanya agak jauh, waktu itu ditulis 65. Dan kedudukan asli batu titik nol ini bukan di sini sebetulnya. Di mana? Agak ke 50 meter ke arah barat sana. Oh, jadi kedudukan pertama kedudukan batu ini sebenarnya agak 50 meter ke arah barat ya dari Tapi sini. tidak mengurangi makna bahwa di sini titik Iya, nol. tetap titik nol juga lah. Titik nol maksudnya itu kan titik nol sekitar ini begitu kan? Iya. Iya. Jadi kalau aslinya dulu dia hanya batang besi. Iya. Batang besi zaman Belanda itu tahun 30-an, batang besi lalu tulis Pekanbaru Bangkinang sekian seperti itu. Begitu. Ya. Jadi di sini dulu pasarnya bukan pasar bawah belakang lah. Pasar bawah itu tahun 60-an baru ada. Iya. Jadi pasar itu pasar yang didirikan oleh Sultan bukan? Bukan, pasar yang didirikan Sultan kita tidak tahu di mana tempatnya. Iya. Prosesnya tidak tahu. Pasar ada di belakang ini di jalan perdagangan. Iya. Kenapa jalan perdagangan? Karena dulu itu memang tempat orang berdagang. Betul. Pasar itu jalan perdagangan. Iya. Perdagangan itu di pasar. Nah, sekelilingnya tahun 48 pernah dibakar oleh pejuang supaya Belanda tidak menguasainya. Ini adalah ruko pelabuhan dulu. Banyak di sini dulu. Ini belum pelabuhan. Iya. Pelabuhannya di sana. Pelabuhannya kecil saja. Iya. Nah, pelabuhan ini sudah juga termasuk pelabuhan yang tertua. Baik, oke. Kita lanjut yuk. Boleh? Mana? Kita lihat pelabuhan dulu. Boleh kita lihat pelabuhan lah ya. Sambil jalan-jalan kita. Bagaimana? Sudah tahu kan di mana titik nol kota Pekanbaru? Sekarang Cik Dadang akan membawa kita melihat areal pelabuhan Pelindo. Wah, pelabuhan ini luas juga, tapi sepi aktivitas. Sayang ya, coba kalau pelabuhan ini dimanfaatkan menjadi lokasi wisata. Lihat saja tuh, lokasinya luas dan di tepi Sungai Siak. Apa tak ada yang punya ide atau inisiatif nih buat membangun areal ini agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, apalagi jika bisa dijadikan objek wisata. Ini kita sudah berada di tepian Sungai Siak. Di sinilah, iya, di sini pelabuhannya bukan? Iya, pelabuhan lama. Di sinilah pelabuhan lamanya itu. Jadi kalau lihat peta Belanda, jalannya lurus saja, di ujungnya pelabuhan. Lurus sampai ke Simpang 3 ya. Lurus, tidak ada belok di jalan Ahmad Yani ujung kan. Kalau sekarang kan belok nih. Belok, ya. Kalau dulu tidak, lurus saja. Lurus tembus ya. Tembus sampai Simpang Pos. Sampai Simpang Pos. Nangka. Naik ke atas, terus ke Simpang 3 baru belok ke bandara. Iya. Jadi dari sana jalannya lurus sampai ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan bukan jalan Sudirman, lurus gitu ya. Lurus saja. Sudirman itu baru itu ya. Nah, jadi di sini pelabuhan. Di sini adalah pesanggrahan. Sini pelabuhan. Pesanggrahan pemerintah. Rumah Headmaster. Rumah Headmaster. Kepala pelabuhan. Iya. Ada kepala pelabuhan. Kepala pelabuhan Headmaster. Kantor KPM. Kantor KPM. Kantor pelayaran. Iya. Zaman Belanda. Iya. Sudah tuh ada kantor NPPM. Kantor NPPM. Iya. Di sini kompleks semua ya, dekat-dekat sini. Semua masuk di Kampung Dalam. Kampung Dalam. Kampung Dalam itu pusatnya kalau orang bilang
istana dulu di Kampung Dalam. Kampung Dalam. Masuk istana hinggap yang orang bilang. Kalau sekarang kan orang bilang istana hinggap di belakang STM. Belakang di jalan Pinggir ya. Jalan pinggir. Jalan pinggir. Itu boleh saja mengklaim, kita tidak ada masalah klaim. Tapi berdasarkan catatan foto bukti di rumah Bapak Oka, ada bukti bahwa pesanggaran Sultan itu di Kampung Dalam. Kampung Dalam. Ya. Dan saya juga punya foto lama 1910 yang memfoto kampung pesanggaran Sultan sebelum dipugar lagi. Iya. Di situ dituliskan dalam bahasa Jerman reruntuhan bekas istana. Nah, di Kampung Dalam. Dan posisinya di Kampung Dalam. Nah, juga buku yang dicatat Datuk oleh saya. Datuk beliau juga menyatakan Iya. Kampung Dalam itu di 1913 di Kampung Dalam istana. Iya. Jadi tidak ada yang di luar Kampung Dalam yang punya kekuasaan Sultan di istana. Iya, yang makanya disebut Kampung Dalam ya. Iya. Kampungnya orang-orang dalam istana. Iya. Jadi sini ya. Ini kawasan pelabuhan semua aktivitasnya, makanya dari pelabuhan barang naik ke alun-alun di pasar. Alun-alun di pasar ya. Makanya ya. dia tidak jauh. Ya. Jauh, aktivitas masyarakat tidak jauh dari sungai. Tetap di dulunya aktivitas masyarakat tidak jauh dari sungai. Sesudah akses jalan bagus, barulah Oke, ya. jalan. Nah, Wadadang, ini kita sudah ke pelabuhan nih, dapat lagi kita sejarahnya. Ini sayang sekali, cuman kurang terpelihara ini. Sayang sekali. Mati. Sebenarnya sini bisa jadi objek yang bagus untuk pariwisata sejarah ya. Ya, kalaupun sebetulnya dihidupkan kan boleh kalau untuk pariwisata. Iya. Nah, pariwisata kalau dihidupkan sangat Hidupkan sangat sini apa? di tepi sungai, entah di sini buat apa, di sini puja serak kayak apa itu di dia. sini kan. Ya, kemudian ini bisa menjadi salah satu objek wisata yang bisa diunggulkan lah. Ya, apalagi di sini di sini juga merupakan bekas pelabuhan lama gitu ya. Titik nol juga ada di sini gitu ya. Ada tapak sejarah lainnya yang kita bisa lihat. Heaven Master yang masih ada tinggal. Oke. Cuman Heaven Master kita tidak bisa masuk ke dalam, kita bisa ambil di luar karena dipagar oleh bea cukai. Oke, baik. Apa masalah. Kita lihat dari luar aja. Nah, kita akan langsung ke rumah Heaven Master atau rumah kepala pelabuhan. Ya, pelabuhan ini pada masih masa Sultan itu ya. Masih masa Sultan. Oke, kita lanjut ke sana di Candu Raut. Oh iya, berbincang dengan Cik Dadang cukup mengasyikkan. Ia tidak pelit untuk membagi pengetahuan tentang sejarah dari kota Pekanbaru, sambil menikmati suasana asli kampung Senaplan sebagai wilayah yang menjadi cikal bakal kota besar. Kata Cik Dadang, selain dirinya masih banyak dari masyarakat Senaplan ini yang punya kepedulian terhadap sejarah dan wisata di kampung Senaplan. Bahkan, ada yang membentuk komunitas seperti Komunitas Jejak Sejarah dan Wisata Pekanbaru atau JSP. Ada juga kelompok sadar wisata Bandar Senaplan dan lain-lain. Sudah semakin siang nih. Tak terasa waktu cepat berlalu karena asik menimba pengetahuan dari Cik Dadang. Sekarang kita mau dibawa kemana lagi ya? Wah, di sini suasananya beda sekali. Kita seperti memasuki zaman bahala. Bangunan-bangunan dengan arsitektur lama yang masih berdiri ini menghadirkan suasana kota tempo dulu. Sepertinya kita berjalan di sebuah kota di masa sebelum kemerdekaan. Kita sekarang ini berdiri di pasar bawah yang lama, bukan yang sekarang ada ya. Nah, ini dah yang dikatakan pasar bawah itu sebenarnya. Itu bukan gitu ya? Iya. Pak Dadang ya? Iya. Ah. Jadi pasar bawah itu di dalam peta Belanda. Ah? Di sekitar ini sampai ke inilah masuk ini jalan perdagangan. Makanya disebut jalan perdagangan. Iya. Karena memang dulu perdagangannya di sini. Termasuk di pelabuhan. Dulu sebelum dibangun gedung oleh Pelindo, ini jalannya tembus ke pelabuhan. Tembus ke pelabuhan ya? Nah, karena di dalam pelabuhan itulah alun-alun kota.
Alun-alun kota. Ya. Jadi alun-alun kota itu ada penginapan, ada apa, semua di pelabuhan. Jadi ada dulu rumah makan yang cukup terkenal, betul. Ya. Setia. Itu rumah makan yang bersejarah Ya. karena disitulah dulu berkumpulnya para pejuang. Ya. Nah, jadi dulu kalau menyelundupkan senjata dari apa? Dari Singapura lewat pelabuhan, senjata itu sebelum dikeluarkan pada pejuang dibawa ke rumah makan Setia. Karena Setia itu bukan hanya rumah makan rupanya, losmen dan rumah makan Setia. Losmen dan rumah makan Setia. Jadi senjata yang dibawa dari pelabuhan disembunyikan di dalam bak mandi dia yang besar. Karena dulu kan nggak pakai keran kita, pasti nampung air itu pakai bak mandi yang besar. Nah di dalam itu disembunyikan. Jadi pelabuhan Pasar Bawah itu memang kalau untuk perjuangan mempunyai sejarah tersendiri yang jarang digali oleh orang-orang. Nah, itu dia. Iya. Nah inilah kita lihat kondisi sekarang. Bangunan bersejarah Pasar Bawah pertama. Di sini juga jalannya dulu tembus. Di dalam sana ada alun-alun. Ya, satu lagi jalan perdagangan juga dulu tembusnya sampai kampung dalam. Nah, jalan perdagangan juga sekarang tembus. nggak tembus nih kan? Nggak tembus. Nah, nggak tembus. Nah, dia jalannya belok ke sini. Nih di antara ruko ini dengan pelabuhan itu dulu. Ada jalan lagi ke dalam. Sampai ke kampung dalam. Nah, inilah kondisi sekarang nih, pemirsa. Kita sangat sedih sekali. Lihat nih bangunannya tuh. Padahal ini menjadi catatan sejarah. Kenapa? Di sini dulu pejuang berkumpul. Ya, akan ada rumah makan dan losmen Setia. Tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Penjelasan yang diberikan Cik Dadang dan keberadaan bangunan-bangunan lama ini memberikan sensasi yang berbeda. Sejenak saya seperti memasuki zaman di masa masih berdirinya Kerajaan Siak. Bangunan-bangunan ini mewakili gambaran betapa ramainya wilayah ini dulu. Sebuah bandar yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal besar yang mengangkut orang dan barang dagangan serta hasil bumi. Namun sayang, bangunan-bangunan ini terkesan tidak terpelihara. Miris rasanya melihat bangunan yang menjadi bukti sejarah kebesaran kota Pekanbaru di masa Kesultanan Siak ini tidak terpelihara dan cenderung terbengkalai. Andai saja semua pihak mau peduli. Pemerintah di mana ya? Sekarang kita lihat bangunannya memprihatinkan. Alangkah sangat eloknya kalaulah pemerintah mau memperhatikan ini. Ini direnovasi, dibuat bangunan seperti bangunan semula, dan ini akan menjadi salah satu objek wisata kota lama. Jadi tidak hanya di Bandung, di Jogja, mereka bangga dengan kota-kota lama mereka. Dan itu menjadi objek wisata yang sangat diunggulkan. Nah, ini nih, kita lihat. Salah di belakang masih banyak lagi di belakang, ya. Masih banyak lagi di belakang. Kita juga ada bangunan gudang garam, kalau orang dibilang sekarang gudang garam, padahal itu merupakan bangunan perkantoran, ya. Dan itu dari masa dari kerajaan, masa di Kesultanan Siak. Nah, sayang ya, memang kita berharap memang kita ini pada pemerintah lah, kalau masyarakat berapalah kekuatan masyarakat untuk bisa memperbaiki hak seperti ini, ya. Kita berharap kepada pemerintah ada kepeduliannya lah supaya apa? Supaya sejarah kita tetap terjaga dan di sana juga kita akan menjadi objek wisata yang tentu saja akan mendatangkan devisa bagi dan juga pendapatan bagi daerah begitu. Juga masyarakat juga akan menjadi salah satu sumber mata pencarian karena mereka bisa berdagang di sini. Bukan gitu ya? Dadang ya. Sangat apa sekali. Jadi kalau kita lihat potensinya minimal direstorasi kembali. Jadi kerjasama dengan yang punya bangunan. Pemerintah punya bangunan, yang punya bangunan tetap dia mengelola. Pemerintah hanya merestorasi seperti di Siak. Betul. Perkampungan tua Siak kan pemerintah yang merestorasi. Nah, tapi hak milik tetap orang bangunan. Iya. Nah, dengan perjanjian ini tidak boleh dirubah. Kalau kerusakan kecil ditanggung oleh pemilik, kerusakan besar dilaporkan kembali pada pemerintah. Betul. Nah, jadi itu kalau dia. kita ke Semarang, kan bangunan-bangunan tua nih dijadikan kafe anak muda mengumpul. Nah, apa salahnya kalau kita buat bangunan tua menjadikan seperti itu kan? Ya, kan ada manfaatnya gitu ya. Dan bangunan bisa terpelihara dengan baik begitu.
Nah, kita lanjut. Pak Dadang kemana lagi? Ke Surau Irhas tadi? Boleh. Oke, baik. Langsung kita jalan. Oh ya Sobat Raun, Kampung Senaplan juga terkenal sebagai pusat penjualan barang bekas, mulai dari besi tua, alat bangunan, spare part kendaraan roda 2 hingga roda 4 dari berbagai jenis dan ukuran. Tuh, lihat, bagi yang ingin mencari pelek atau ban bekas dengan kualitas bagus, di Jalan Kota Baru tempatnya. Nah, pemirsa Candu Raun, ini Jalan Kota Baru, Kota Baru di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senaplan. Nah, di sini ini termasuk jalan yang sangat aktivitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena di sini pusat penjualan barang-barang bekas. Ya, ada menjual apa namanya ini, pelek mobil, ban mobil. Ya, bahkan juga ada yang lainnya seperti kursi bekas, ya, meja bekas, tempat tidur bekas, tapi dengan kualitas yang bagus, gitu. Jadi banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mencari barang-barang berkualitas tapi second. Nah, di sini daerah Jalan Kota Baru ini. Nah, jadi bagi Anda yang ingin mencari barang-barang bekas sambil menikmati suasana di Jalan Kota Baru ini, datang saja di Kelurahan Kampung Bandar ini. Anda akan dapat melihat dan mendapatkan barang-barang bekas yang berkualitas. Bukan begitu Pak Dadang ya? Iya. Oke. Ini adalah Surau Al-Irhas. Apa istimewanya surau ini? Pasti Anda bertanya. Kalau tidak bertanya, sekarang bertanya. Surau ini adalah surau yang bersejarah. Kenapa? Disinilah dulu para pejuang kemerdekaan fisabilillah bermarkas menghadapi serangan agresi dari Belanda. Nah, mereka bermarkas di sini untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi Belanda. Di sini juga menjadi logistiknya, ya, jadi dapur untuk para pejuang. Nah, di sini tempatnya. Kita lihat bangunannya itu walaupun sudah direnovasi, ya, tapi sebagian masih ada di atas itu. Ya, papan itu masih bangunan lama. Dan ada juga masih ada beduk lama. Kemudian ya kira-kira seperti itu saya lihat. Memang kita tidak bisa masuk karena kayaknya dikunci nih siang hari. Tidak apalah ya, kita ambil aja, kita lihat saja suasananya. Oke? Sekarang kita berkunjung ke Surau Irhas. Surau ini juga salah satu bukti sejarah perjuangan masyarakat Pekanbaru melawan kolonialis Belanda yang masih tertinggal. Sebenarnya surau ini aslinya berdinding kayu, kemudian direnovasi menjadi berdinding batu. Namun pada bahagian atap masih terdapat relief dinding kayu lama yang menjadi bukti bahwa Surau Irhas ini memang bangunan lama yang sudah cukup tua usianya. Di salah satu sisi surau digantung sebuah artikel yang menjelaskan tentang keberadaan Surau Irhas dan pasukan Fisabilillah. Di surau ini juga masih bisa kita temui beduk besar. Dulunya beduk ini digunakan untuk menandai masuknya waktu sholat sebelum azan dikumandangkan. Dan saat bulan Ramadan sebagai penanda waktu imsak dan waktu berbuka puasa. Nah, ini salah satu yang masih tertinggal benda-benda lama dari Surau Irhas, beduk panjang
ya. Namun walaupun sudah direnovasi, sejarah tetaplah sejarah yang tidak akan pernah bisa hilang. Hanya saja mungkin banyak yang melupakan. Nah, disinilah dulu para pejuang fisabilillah membela negara ini, membela kemerdekaan ini, dan seharusnya juga surau ini menjadi perhatian kita bersama, terlebih lagi pemerintah, untuk tetap dilestarikan sebagai salah satu situs cagar budaya begitu. Nah, kita masih akan berjalan-jalan lagi nantinya di seputaran Kampung Bandar ini, Kota Pusaka. Nah, mudah-mudahan jadi Kota Pusaka nantinya. Tetap di Jandu Raun pada episode selanjutnya.